Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang proses dan metode pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mata kuliah Legal Drafting. Materi ini penting untuk dipahamin karena setiap aturan yang berlaku di Indonesia tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Materi yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama yaitu pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Dan yang ketiga ada penyusunan rancangan undang-undang berdasarkan prolegnas. Yang keempat ada penyusunan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Dan yang terakhir ada harmonisasi. Pembahasan yang pertama ada pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini tidak hanya sekedar membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, pembentukan peraturan dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Masuk pembahasan yang kedua, ada program legislasi nasional dan program legislasi daerah. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui prolegnas, pemerintah dan DPR dapat menentukan rancangan undang-undang yang menjadi prioritas untuk dibahas dalam periode tertentu. Sementara itu, di tingkat daerah terdapat prolegda. Prolegda berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Keberadaan prolegnas dan prolegda sangat penting karena dapat mencegah pembentukan peraturan yang tidak terarah. Dengan adanya daftar prioritas, proses legislasi menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional maupun daerah. Masuk pembahasan yang ketiga, ada penyusunan rancangan undang-undang berdasarkan prolegnas. Apabila suatu rancangan undang-undang telah masuk dalam daftar prolegnas, maka proses penyusunannya dapat segera dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukannya, yaitu DPR, Presiden, atau DPD untuk bidang tertentu. Pada tahap awal, biasanya dimulai dengan penyusunan naskah akademik. Naskah akademik biasanya berisi kajian ilmiah yang menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan pokok-pokok pengaturan yang akan dimuat dalam undang-undang. Setelah itu, disusun draft rancangan undang-undang yang kemudian dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Dalam tahap pembahasan ini sering dilakukan diskusi, penyempurnaan, dan penyesuaian terhadap isi rancangan. Jika telah mencapai persetujuan bersama, rancangan tersebut disahkan oleh Presiden dan kemudian diundangkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masuk pembahasan yang keempat yaitu penyusunan rancangan undang-undang di luar prolegnas. Penyusunan di luar prolegnas dilakukan apabila terdapat keadaan tertentu yang membutuhkan pengaturan secara cepat. Misalnya ketika terjadi bencana nasional, keadaan darurat, kebutuhan mendesak masyarakat, atau adanya putusan pengadilan yang mengharuskan pembentukan aturan baru. Walaupun tidak masuk daftar prioritas prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang tersebut tetap harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian, kualitas undang-undang yang dihasilkan tetap terjaga dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tetap memberikan ruang untuk merespon kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik. Masuk pembahasan yang terakhir yaitu harmonisasi. Harmonisasi merupakan proses penyelarasan dan penyesuaian rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain yang telah berlaku sebelumnya.
Tahap harmonisasi sangat penting karena dalam praktiknya sering ditemukan peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketentuan yang berbeda. Jika tidak dilakukan harmonisasi, maka dapat terjadi konflik norma yang menyebabkan kebingungan dalam menerapkan hukum. Melalui harmonisasi, setiap rancangan peraturan akan diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, prinsip-prinsip hukum, serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang akan saya sampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Proses tersebut meliputi perencanaan melalui prolegnas dan prolegda, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan, pengesahan, hingga harmonisasi untuk memastikan kesesuaian antar peraturan. Dengan adanya tahapan tersebut, diharapkan setiap peraturan yang dibentuk mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.